Halo, salam dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama belajar ya satu hal, topik yang kita lanjutkan dalam minggu yang lalu, yaitu mengenai kedewasaan rohani. Ya, kita akan bersama merenungkan bahwa apakah menjadi dewasa adalah hal yang otomatis terjadi sebagaimana dikira banyak orang. Apakah boleh disimpulkan bahwa orang yang sudah bekerja dan sudah menikah berarti kedewasaannya sudah matang? Dan apakah status dan umur dapat menjadi ukuran kedewasaan? Nah, pertanyaan ini mungkin sering terlintas dalam benak kita. Ya. Secara umum diartikan sebagai tanda telah mencapai kematangan, baik secara jasmani, pikiran, dan pandangan. Yang dimaksud dengan matang di sini ialah memiliki pengertian mengenai hal yang benar dan salah. Namun, kita akan bersama-sama melihat apa yang Alkitab katakan mengenai kedewasaan rohani ini. Kapan dan bagaimana kita dapat menjadi dewasa? Orang yang dewasa rohani akan memiliki penilaian yang tepat atas dirinya sendiri. Ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 13 dikatakan firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ketika kita terus makan akan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita sebetulnya akan dibawa menjadi semakin hari semakin dewasa. Mengapa ingin Allah supaya kita menjadi dewasa secara rohani? Nah, karena banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh seorang anak kecil. Banyak cerita yang tidak dapat disampaikan kepada anak kecil. Banyak perkara yang tidak dapat dipercayakan kepada anak kecil. Anak kecil penuh dengan keterbatasan, dan Yesus telah menebus kita sempurna di kayu salib agar kita tidak lagi hidup dalam keterikatan, kelemahan, dan keterbatasan, supaya kehidupan kita semakin hari semakin sempurna di dalam Kristus. Ketika kita tidak bertumbuh dan terus menjadi anak kecil, sebetulnya kita sedang mengkerdilkan karya penebusan Yesus Kristus. Seseorang yang dewasa dalam Kristus bukan sekedar memiliki pengertian mengenai hal yang baik dan buruk, namun juga berani mengambil suatu keputusan untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kondisi apapun, baik itu baik, baik itu tidak baik keadaannya. Makanya jadilah dewasa dalam segala hal, tahu dan taat pada rencana dan kehendaknya, tanpa harus senantiasa diawasi, harus senantiasa didorong-dorong, tapi secara normal kita boleh bertumbuh kedewasaan penuh. Pertumbuhan rohani hanya bisa dicapai dengan setiap ketaatan dan kesetiaan di dalam Kristus Yesus. Nah, kita akan bersama apa yang dikatakan firman Tuhan, ciri-ciri seorang yang dewasa rohani. Nah, perhatikan dikatakan dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan ya, manakah yang dinamakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Juga apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 14 sampai yang ke-15 dikatakan firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan dikatakan di firman Tuhan 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16, firman Tuhan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama melihat suatu kesimpulan di sini. Ciri-ciri yang dewasa rohani, bahwa kita bukan lagi serupa dengan dunia ini, tapi kehidupan kita sudah diperbarui oleh Yesus Kristus. Dan dikatakan firman Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan, tapi kita punya prinsip di dalam Kristus, hidup dalam Kristus, senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan dikatakan firman Tuhan, yang Tuhan karuniakan bagi hidup kita, talenta yang Tuhan berikan bagi kita, supaya kita tetap memperhatikan, supaya kemajuan kita semakin hari semakin nyata, boleh bertumbuh, berbuah untuk kepujian nama Dia, dan senantiasa mengawasi apa yang ada bagi hidup kita. Dan biarlah kita semakin hari semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, amin. Tuhan sertai dan memberkati kita.